semuanya, saya Rizky. Saya ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang, bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an. Akar dari bahasa gaul adalah bahasa prokem. Kata prokem ini merupakan bahasa gaul dari preman. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia agar kalimat mereka tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mereka merancang kata-kata baru dengan cara antara lain mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka-angka, penggantian fonem, distribusi fonem, penambahan awalan, sisipan atau akhiran. Di Indonesia, bahasa gaul mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada beberapa periode dari perkembangan bahasa gaul ini sejak zaman penjajahan Belanda. Misalnya, golongan terpelajar mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Kemudian bangsa Cina masuk untuk berdagang di Indonesia. Secara tak langsung, bahasa ini telah ikut mewarnai bahasa dan cara berkomunikasi masyarakat Indonesia. Mungkin sekarang kita bisa lihat ya, di daerah Jakarta Selatan mereka punya ciri khas sendiri, yaitu bahasa Jaksel, di mana mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Lalu pembahasan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia atau standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam disebut sebagai bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem dari Jakarta mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Sebagian besar kosakata dari bahasa ini tak ditemukan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pada awal tahun 2000-an, istilah bahasa gaul baru mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan kata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media elektronik sangatlah berpengaruh terhadap penyebaran atau munculnya bahasa gaul di kalangan masyarakat. Salah satunya ialah televisi. Banyak public figure atau artis yang menggunakan bahasa gaul dalam setiap penyampaian atau dialog di dalam setiap acara sinetron atau film. Kecenderungan remaja untuk meneruskan perilaku atau perbuatan dari public figure atau artis idolanya membuat penyebaran bahasa gaul menjadi cepat. Media sosial pun tidak luput dari menyebarnya bahasa gaul dengan cepat. Banyak dari kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul di media sosial. Seperti kita tahu, banyak ya bahasa gaul sekarang setiap hari dipakai itu ya asalnya dari public figure yang ada di televisi. Contohnya kayak kata lebay, kata baper, itu ya awal mualalnya dari public figure di salah satu acara televisi. Jadi kita nyaris setiap hari pasti menggunakan dua bahasa gaul itu, kayak baper banget sih lu, atau lebay, dasar lebay banget jadi orang. Itu salah satu dari contoh bahasa gaul yang berasal dari televisi. Nah, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa gaul yang sangat pesat tentu saja sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia antara lain? Masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa baku. Semakin berkembangnya bahasa gaul di masyarakat membuat semakin menghilangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya anak kecil yang menggunakan bahasa gaul seperti memanggil ayah atau ibu dengan sebutan bokap dan bokap atau bonyok. Bonyok itu bokap nyokap. Ini sih ironis ya, apalagi sekarang banyak sinetron yang kurang mendidik, bahkan nggak mendidik sama sekali. Bahkan adik saya sendiri pun nonton gitu. Tapi sebisa mungkin saya larang karena banyak banget dari adegan atau bahasa yang sama sekali nggak bagus dan nggak worth untuk ditonton anak usia segitu. Beda banget sih sama zaman kita, zaman 90-an itu acaranya acara mendidik, acaranya lebih berkualitas daripada sekarang. Nah, yang kedua, masyarakat menganggap remeh bahasa Indonesia. Sungguh disayangkan kita bangsa Indonesia justru meremehkan bahasa persatuan itu sendiri. Sudah mulai hilangnya pun pengamalan dari butir ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan bahwa kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari masyarakat cenderung menganggap remeh bahasa Indonesia, tidak mau mempelajari karena merasa telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih tepatnya sih kita kayak mungkin anak zaman sekarang, anak gaul sekarang lebih nyaman pakai bahasa gaul tersebut ya daripada pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kalau mereka pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka kesannya kaku sama lain gitu, atau mungkin bisa diledekin sama teman-temannya, bilangnya mungkin mereka dibilang sok gitu. Dan juga penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar. Penulisan bahasa Indonesia menjadi tidak benar dapat dilihat dari banyak kata yang diperpendek, penggunaan awalan adanya penghilangan huruf dan lain-lain. Bahkan ada pula penulisan yang mengkombinasikan antara huruf, angka, dan berbagai tanda. Ini sih pengalaman pribadi ya, emang dulu tuh sering banget setiap ngetik pasti hurufnya gede kecil, biasanya kan gitu kan, itu zaman-zamannya alay. Dan masih ada sih orang yang kayak gitu, pasti ngetik hurufnya gede kecil atau pakai simbol, bahkan pakai angka dan huruf jadi satu kayak gitu. Bahkan salah satu bahasa gaul di salah satu platform atau sosial media menulis kata cantik kan seperti tahu CAMTIK, tapi di salah satu medsos cantik itu diketik dengan cantik, CANGTIP, cantik di Twitter tepatnya. Bahkan itu ada kamus sendiri mereka, yaitu kamus besar bahasa Twitter, itu ya bahasa mereka sendiri lah gitu. Contohnya kayak gitu, kayak cantik jadi cantik, ganteng jadi ganteng, GAMTENK itu bahasa mereka sendiri contohnya. Kesimpulan, bahasa gaul ialah variasi bahasa yang tak terdapat di dalam KBBI dan EYD yang senantiasa berkembang, bersifat sementara, dan biasanya berupa singkatan dan kosakata baru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja seperti peran media, psikologi remaja, dan budaya dari setiap daerah. Perkembangan bahasa gaul sangat besar, tentu saja sangat mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Saran, kita harus lebih mengetahui maksud dari bahasa gaul itu sendiri dan menyadari bahwa betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar pada kehidupan sehari-hari. Tentu tidak mudah mengembalikan bahasa Indonesia yang benar sebagai bahasa keseharian. Namun, mari kita coba tanamkan rasa kecintaan dalam. Sampai sini penjelasan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, maka
saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya tutup. Terima kasih.